Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi model evaluasi logical framework yang beranggotakan saya sendiri, Yuni Kurniati, selanjutnya Arum Kurniawati, yang ketiga Insan Patria, dan yang terakhir Nugrahini Putri Utami. Baik, selanjutnya penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Yuni Kurniati. Yang kedua, penggunaan logical framework akan disampaikan oleh Arum Kurniawati. Yang ketiga, prinsip penggunaan instrumen logical framework oleh Insan Patria. Dan yang terakhir, matriks pelaksanaan logical framework disampaikan oleh Nugrahini Putri Utami. Langsung saja, materi yang pertama yaitu model evaluasi logical framework. Model evaluasi ini adalah instrumen analisis presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencana untuk menganalisis situasi existing, membangun hierarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi resiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan atau output dan hasil atau outcomes, menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan, serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek. Nah, selanjutnya yaitu Logical Framework Approach atau LFA adalah salah satu alat analisis yang baik dalam penilaian, tindak lanjut, dan evaluasi suatu proyek dengan menggunakan pendekatan logika. Menurut Milika tahun 2011 dalam bukunya yang berjudul Guide to the Logical Framework Approach menjelaskan bahwa LFA ini dirancang untuk mengatasi 3 pokok masalah dasar dalam pelaksanaan suatu proyek, yaitu yang pertama, perencanaan proyek yang terlalu samar, yang kedua, tanggung jawab manajemen proyek yang tidak jelas, dan yang ketiga, ketidaksepakatan para stakeholders terkait dalam proses pengevaluasian suatu proyek. Biasanya ketidakpastian ini merupakan proses yang saling berlawanan karena terdapat ketidaksepakatan antara stakeholders terkait untuk memastikan seperti apa tujuan dari proyek ini benar-benar dapat dikatakan telah tercapai. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Arum Kurniawati. Terima kasih. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, penggunaan logical framework. Yang pertama, sebagai alat bantu analisis dan manajemen. Logical framework dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, identifikasi potensi-potensi risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, serta mekanisme hasil output dan outcome. Yang kedua, logical framework digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajakan dalam penyusunan proposal, menyiapkan desain program dalam suatu sistematika dan kaitan yang masuk akal, penilaian program, memutuskan persetujuan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program atau progres dan kinerja program. Dan yang ketiga, logical framework digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pengelolaan program, atau tepatnya kemampuan teknis bahwa yang bersangkutan mempunyai teknis dalam menyelenggarakan suatu program. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, materi yang selanjutnya adalah prinsip penggunaan instrumen logical framework. Yang pertama, proses evaluasi program tidak bersifat linear, tetapi sifatnya dinamis, yang artinya di sini tuh fleksibel aja, jarang mengikuti urutan yang runtut. Kemudian yang kedua, fokus pada nilai kebermanfaatan atau dampak dari program. Nah, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan adanya manfaat lain yang timbul tanpa disengaja atau tanpa diharapkan, baik bersifat positif, negatif, maupun netral. Kemudian yang ketiga, model logik menghadapi tantangan ciri kausal. Artinya, apabila digambarkan secara langsung, tidak terdapat hubungan sebab akibat atau hubungan tujuan dampak dari program secara langsung. Memang tidak ada sebab akibat atau tujuan dan dampak secara langsung, tetapi bukan berarti program tersebut dikatakan tidak berhasil, karena kemungkinan besar program sebagai salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi dampak.
Terus yang terakhir, adanya faktor-faktor lain yang memungkinkan berpengaruh dan perlu dipertimbangkan. Nah, prinsip logical framework yang ini pada dasarnya suatu pembangunan terletak pada bagaimana partisipasi para stakeholder dan pentingnya tujuan yang jelas dari suatu program. Dalam praktiknya, logical framework bukan berarti tidak runtut atau tidak terstruktur, tapi karena secara prinsip logical framework ini fokus pada mengevaluasi secara kerangka logis antara dampak atau nilai kebermanfaatan, apakah telah sesuai dengan tujuan atau tidak, maka metode penyusunannya berawal dari impact hingga input. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks pelaksanaan logical framework. Dalam pelaksanaannya, logframe disusun dalam bentuk matriks atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atas 4 elemen dasar. Pertama, hubungan antara goals, objectives, outputs, dan activities. Goals dalam kerangka logis adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi di luar kontrol program. Purpose atau sasaran program merupakan rincian bagian dari goal, namun objectivities atau sasaran ini selalu di luar kontrol program. Goal dan purpose di luar kontrol program karena kegiatan-kegiatan tidak langsung mempengaruhinya, tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan yang lainnya. Outputs adalah hasil spesifik yang harus diperoleh sesudah program berakhir. Activities adalah kegiatan-kegiatan atau proses yang harus disusun untuk memperoleh selama proyek berlangsung. Yang kedua, logika vertikal dan logika horizontal. Logika vertikal adalah runtutan bagaimana proses pelaksanaan proyek menghasilkan output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat mencapai goal. Maksud dilaksanakannya proyek ini ingin menyelesaikan masalah pembangunan yang melatar belakangi pelaksanaan program. Sedangkan logical horizontal adalah adanya maksud dari masing-masing indikator menjadi informasi yang dikumpulkan dan dijelaskan dalam verifikasi yang lebih spesifik. Ketiga, indikator. Maksud dari kriteria indikator dalam Objectively Variable Indicator atau biasa disingkat dengan OV adalah indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan kita untuk bagaimana kita tahu bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penggunaannya, atau indikatornya dibuat dengan pendekatan SMART, yaitu specific, measurable, attainable, reliability, and timely. Yang keempat, asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program. Maksud risk and assumption atau resiko dan asumsi ditulis berbagai kemungkinan yang terjadi yang dapat mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu proyek atau program. Terima kasih, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai model evaluasi program logical framework. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.